Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hamidah. Pada video kali ini, saya akan membuat video tugas hukum pemerintahan daerah yang akan membahas rangkaian analisis penting terkait tata kelola pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Materi ini mencakup 4 bagian besar. Pertama, fenomena maraknya juru parkir liar dan Pak Oga. Kedua, beberapa observasi mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam peraturan daerah. Ketiga, sentralisasi kewenangan Minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan yang terakhir, isu mengenai dana pemerintah daerah yang disebut-sebut mengendap, serta klarifikasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mulai dari pembahasan yang pertama, analisis maraknya petugas parkir liar dan Pak Ogah di Kalimantan Selatan, serta keterkaitannya dengan Perda. Maraknya petugas parkir liar dan Pak Ogah di wilayah Kalimantan Selatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta tata kelola parkiran daerah yang belum optimal. Keberadaan mereka banyak ditemukan di simpang jalan, kawasan pasar, pusat kuliner, dan ruang publik lain yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Dari sisi sosial ekonomi, fenomena ini muncul akibat keterbatasan lapangan kerja formal. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas cenderung memilih sektor informal sebagai cara bertahan hidup. Menjadi jukir liar dan Pak dianggap mudah karena tidak membutuhkan modal, izin, maupun keahlian khusus. Dari sisi struktural, lemahnya pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor utama. Meskipun terdapat Satpol PP dan Dishub, personel dan tidak konsistennya penertiban membuat praktik ini terus berlangsung. Penertiban sering bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah. Dari sisi regulasi, sebenarnya Kalimantan Selatan telah memiliki perda tentang ketertiban umum dan retribusi jasa umum yang mengatur parkir di tepi jalan. Namun, masalah utama bukan ketiadaan aturan, melainkan lemahnya implementasi dan pengawasan. Tidak adanya sistem parkir yang terdata secara baik membuka ruang bagi pihak informal untuk menguasai area parkir. Selain itu, faktor budaya masyarakat juga berperan. Banyak pengguna jalan menganggap Pak Ogah sebagai pembantu lalu lintas, sehingga keberadaannya dinormalisasikan. Masyarakat juga cenderung enggan menolak karena takut menjadi konflik. Dengan demikian, maraknya parkir liar dan Pak Ogah di Kalimantan Selatan bukan disebabkan ketiadaan perda, melainkan karena lemahnya penegakan hukum, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya kesadaran dan ketegasan dalam tata kelola ruang publik. Lalu memasuki pembahasan yang kedua, yaitu observasi kekosongan, kekaburan, dan konflik aturan perda di Kalimantan Selatan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, masih ditemukan beberapa persoalan yang menunjukkan adanya kekosongan hukum, kekaburan norma, maupun konflik antar aturan daerah. Pertama, pengatur lalu lintas informal atau PAOGA dan juru parkir liar. Meskipun terdapat perda ketertiban umum, aturan tersebut belum mengatur secara rinci definisi, mekanisme penertiban, serta solusi bagi pelaku. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan cenderung reaktif. Lalu yang kedua, regulasi transportasi berbasis aplikasi atau ojol. Di tingkat daerah, pengaturan masih terbatas pada SK Gubernur dan kebijakan teknis. Belum ada perda yang secara komprehensif mengatur perlindungan kerja, kepastian tarif, serta hubungan antara driver, aplikator, dan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan konflik kebijakan antara pusat, daerah, dan perusahaan aplikasi. Lalu yang ketiga, pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Terdapat perda dan pergub yang mengatur lingkungan dan tata ruang, namun sering terjadi tumpang tindih. Kewenangan antar instansi, kekaburan tanggung jawab menyebabkan lemahnya pengawasan yang berdampak pada banjir dan kerusakan lingkungan. Keempat, pengelolaan sampah dan pemilahan dari sumber. Walaupun sudah ada perda, pengelolaan sampah, pelaksanaan teknis menjadi kewajiban pemilahan, sanksi, dan integrasi sektor informal belum diatur secara seragam antar daerah. Hal ini membuat kebijakan sulit diterapkan secara efektif. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih memerlukan penyempurnaan perda agar tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan mampu menjadi dinamika sosial di masyarakat. Lalu memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu adalah sentralisasi kewenangan Minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan dampaknya bagi otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara membawa perubahan mendasar dengan memusatkan kewenangan pengelolaan Minerba ke pemerintah pusat. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah. Secara yuridis, sentralisasi tersebut bertentangan dengan semangat desentralisasi karena pemerintah daerah kehilangan kewenangan strategis dalam pemberian izin,
pengawasan, dan pengendalian pertambangan. Daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tanpa ruang pengambilan keputusan yang signifikan. Dalam dampak hukumnya adalah melemahnya posisi pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan masyarakat lokal. Pemda kesulitan melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan tambang, sehingga potensi pelanggaran lingkungan dan konflik sosial semakin besar. Dari sisi sosial ekonomi, daerah penghasil minerba berisiko kehilangan manfaat ekonomi yang adil. Masyarakat lokal sering menanggung dampak lingkungan, namun tidak mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang memadai. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakadilan sosial dan konflik horizontal. Dengan demikian, sentralisasi kewenangan minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa konsekuensi serius berupa pengurangan otonomi daerah, melemahnya perlindungan lingkungan, serta meningkatnya risiko konflik sosial di daerah penghasil sumber daya alam. Lalu, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu isu dana Pemda yang mengendap dan respon pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa mengenai dana Pemda yang mengendap memicu perhatian nasional. Rendahnya serapan anggaran dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Secara umum, lambatnya penyerapan APBD disebabkan oleh proses administrasi yang rumit, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, serta kehati-hatian dalam pertanggungjawaban keuangan. Penempatan dana dalam deposito sering disalahartikan sebagai penimbunan, padahal merupakan bagian dari manajemen kas daerah. Kalimantan Selatan sempat disebut sebagai salah satu daerah dengan dana besar di perbankan. Namun, Perprov Kalsel membantah tudingan tersebut. Gubernur Haji Muhyiddin menjelaskan bahwa dana tersebut adalah kas daerah yang dikelola secara sah melalui rekening koran dan deposito untuk menjaga likuiditas dan memperoleh pendapatan bunga bagi daerah. Gubernur juga menegaskan bahwa dana tersebut tidak menganggur, karena secara bertahap digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Kesalahan data perbankan yang sempat terjadi telah diklarifikasi kepada pihak terkait. Menariknya, respon Gubernur Haji Muhyiddin tetap mencerminkan gaya kepemimpinan yang tenang dan tidak reaktif. Ia memilih jalur klarifikasi dan data, bukan emosi. Sikap ini menunjukkan pendekatan administratif yang rasional dalam merespon kritik pemerintah pusat. Kesimpulannya, isu dana mengendap di Kalimantan Selatan lebih disebabkan oleh kesalahpahaman data dan perbedaan sudut pandang, bukan kelalaian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Jadi, itulah 4 pembahasan rangkaian analisis penting terkait tata kelola pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan pada dasarnya tidak hanya terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi lebih pada pelaksanaan kebijakan, kejelasan kewenangan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Fenomena maraknya petugas parkir liar dan paogah menunjukkan bahwa persoalan sosial ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta rendahnya konsistensi penegakan perda menjadi faktor utama yang menyebabkan aturan tidak berjalan optimal meskipun regulasi telah tersedia. Selanjutnya, dari hasil observasi terhadap beberapa bidang, masih ditemukan kekosongan hukum, kekaburan norma, dan tumpang tindih aturan dalam sejumlah perda di Kalimantan Selatan, seperti pengaturan lalu lintas informal, transportasi berbasis aplikasi, pengelolaan DAS, dan sistem pengelolaan sampah. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi daerah yang lebih adaptif dan aplikatif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sentralisasi kewenangan minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa implikasi serius terhadap semangat otonomi daerah. Daerah penghasil kehilangan peran strategis dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan serta masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat ekonomi dan konflik sosial di tingkat daerah. Terakhir, isu dana pemerintah daerah yang dianggap mengendap memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Kasus Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak selalu berarti penimbunan dana, melainkan bagian dari manajemen kas yang sah.
Respon pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tenang dan berbasis data mencerminkan upaya menjaga stabilitas hubungan pusat dan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Secara keseluruhan, 4 soal tersebut menegaskan pentingnya penguatan implementasi Perda, kejelasan pembagian kewenangan, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Jadi, itulah 4 rangkaian analisis penting terkait tata kelola pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang bencana Aceh dan Sumatera. Belakangan ini, banjir hebat dan tanah longsor melanda beberapa provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan korban jiwa yang terus bertambah, ribuan orang hilang, dan kerusakan infrastruktur yang sangat serius. Akses logistik sempat terputus karena jalan dan jembatan rusak parah, sehingga batuan tersendat. Walaupun fase bencana akut seperti banjir besar dan longsor mulai mereda di sebagian wilayah, dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masih sangat nyata. Ribuan warga masih tinggal di tempat pengungsian karena rumah mereka rusak berat atau berada di zona rawan bencana. Infrastruktur dasar karena jalan menghubung antar wilayah, jembatan, saluran irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya pulih. Di beberapa daerah pedalaman, akses bantuan masih terkendala oleh kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi. Selain itu, pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran yang besar. Dana tanggap darurat yang tersedia di APBD relatif terbatas, hingga pemulihan mata pencaharian, kebutuhan masyarakat terus meningkat, mulai dari pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga pemulihan mata pencaharian. Namun, dengan adanya donasi dari luar daerah, itu cukup membantu masyarakat yang belum mendapatkan donasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menggerus daya tahan institusi pemerintah daerah. Artinya, situasi belum pulih, namun juga tidak sepenuhnya lumpuh secara administratif. Lalu, kenapa pemerintah tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional? Pemerintah pusat hingga hari ini belum menetapkan bencana di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Keputusan ini kerap menimbulkan pertanyaan dan kritik dari masyarakat, akademisi, serta sejumlah pejabat daerah. Namun, jika dianalisis secara objektif, keputusan tersebut tidak diambil tanpa dasar. Pemerintah pusat menilai status bencana nasional belum ditemukan semata-mata oleh besarnya dampak, melainkan oleh kemampuan sistem pemerintahan daerah untuk tetap berfungsi. Meskipun berat, fungsi pemerintah tersebut belum kolaps. Dalam pandangan pemerintah pusat, struktur pemerintah daerah masih berjalan, kepala daerah masih mampu mengambil kebijakan, aparatur sipil negara masih melaksanakan tugas, dan koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten, atau kota masih efektif. Selama indikator tersebut masih terpenuhi, pemerintah pusat menganggap status bencana daerah dan provinsi masih cukup sebagai dasar hukum penanganan bencana. Padahal, pemerintah tidak harus menunggu aspek-aspek bencana nasional. Nyatanya, masyarakat di sana masih jauh dari kata pulih. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum kebagian bantuan karena masih sulit dijangkau aksesnya. Penetapan bencana nasional memiliki konsekuensi politik dan hukum yang besar dan hanya dapat dilakukan melalui keputusan presiden. Status ini tidak sekedar simbolik tetapi berdampak luas bagi pemerintah. Dari sisi global politik, penetapan tersebut membuka akses bantuan internasional. Negara asing yang datang tidak hanya membawa bantuan kemanusiaan, tetapi juga peneliti yang akan menelusuri penyebab bencana. Apakah murni faktor alam atau akibat ulah manusia, seperti deforestasi yang masif. Dari sisi hukum, bencana nasional memberi dasar bagi pemerintah untuk merealokasikan anggaran negara, termasuk dari program-program prioritas kementerian guna pemulihan pasca bencana. Permasalahan utamanya bukan pada aturan, melainkan pada kemauan pemerintah. Kemudian, ada berita yang mengatakan bupati menandatangani surat tidak mampu menangani bencana. Kenapa alasannya? Beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Aceh Barat, mendatangi surat yang menyatakan bahwa daerahnya tidak sanggup menangani bencana sendiri, namun konteksnya penting. Surat itu diminta sebagai syarat administratif untuk memperoleh bantuan logistik dari BNPB, bukan sebagai pernyataan total kegagalan pemerintah daerah. Secara hukum dan tata pemerintahan, surat tersebut justru menunjukkan sikap terbuka dan bertanggung jawab dari kepala daerah dalam melindungi masyarakatnya. Namun, setelah Bupati mengeluarkan surat tersebut, ada fakta yang mengatakan bahwa beliau pergi ke Tanah Suci Mekah, sedangkan masyarakat semakin prihatin atas bencana ini. Saran saya sebagai mahasiswa ialah melihat tragedi bencana yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera, saya memandang bahwa peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi negara, tidak hanya sebagai bencana alam,
tetapi juga sebagai ujian kesiapan sistem pemerintahan dan perlindungan masyarakat. Negara seharusnya bertindak lebih adaptif dan tidak semata menunggu kondisi memburuk. Dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama di atas pertimbangan administratif, pemerintah pusat perlu hadir dan tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga berperan kuat dalam pemulihan pasca bencana agar beban yang besar tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya. Lalu, selain itu, penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan dan merata hingga ke wilayah terpencil agar masyarakat tetap terjaga. Sikap kepala daerah yang menyatakan keterbatasan kemampuan daerah harusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan, sehingga koordinasi pusat dan daerah dapat berjalan lebih kolaboratif. Tragedi ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan dan pembangunan agar risiko bencana tidak terulang-ulang, serta perlunya penguatan pendidikan dan literasi kebencanaan bagi masyarakat. Pada akhirnya, penetapan status bencana harus bersifat fleksibel dan berorientasi pada kepentingan korban, karena keberhasilan penanganan bencana diukur dari sejauh mana masyarakat terdampak merasa terlindungi, dipulihkan, dan diperlakukan secara adil oleh negara. Jadi itulah pendapat dan analisis saya terhadap bencana yang berada di Aceh dan Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.